Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pembelajaran terpadu yang berbasis literasi. Jadi materi ini mengkombinasikan antara tematik dan juga mata pelajaran matematika. Baik, simak dan dengarkan dengan seksama cerita berikut ini. Cerita ini berjudul Berburu Harta Karun di Rumah Kakek. Alvin adalah seorang siswa kelas 5. Pada saat musim liburan tiba, ia selalu berkunjung ke sebuah rumah bersama keluarganya. Udara di sekitar rumah tersebut sangat sejuk di sepanjang tahun. Di belakang rumah juga terdapat sebuah kolam raksasa yang terbentuk secara alami, atau juga bisa disebut sebagai cekungan besar yang digenangi oleh air di daerah Toba. Terlihat di situ hanya ada beberapa rumah saja. Ia setiap tahun mengunjungi rumah ini. Ya, rupanya rumah ini adalah rumah peninggalan kakek buyutnya yang bernama Kakek Bonar. Kakek Bonar gugur dalam pertempuran melawan para penjajah. Ayah Alvin pernah bercerita bahwa kakek Bonar adalah seorang pejuang kemerdekaan yang tangguh, berani, dan sangat sayang kepada keluarga. Kakek Bonar bahkan pernah memimpin masyarakat sekitar untuk melawan para penjajah. Suatu ketika, kakek Bonar ingin memberikan perhiasan leher kepada nenek buyut Alvin sebagai hadiah ulang tahun serta untuk anak-anaknya. Tapi sekitar 4 meter dari rumah dan belum sempat diberikan, tiba-tiba ada serangan dari tentara Belanda yang membombardir kampungnya. Kakek Bonar menyuruh nenek buyut Alvin beserta anak-anaknya untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Sementara kakek Bonar akan menghadapi tentara Belanda bersama rakyat sekitar. Singkat cerita, kakek Bonar gugur dalam perlawanan tersebut. Istri kakek Bonar atau nenek buyut Alvin beserta keluarganya memilih untuk tetap tinggal di tempat baru karena dianggap lebih aman dari serangan para penjajah. Ayah Alvin melanjutkan ceritanya. Kakek buyut Alvin pernah menitipkan pesan kepada temannya sesama pejuang yang selamat dari pertempuran. Dan pesan tersebut disampaikan kepada ayah Alvin seperti berikut. Jika aku tak menyusulmu ke kota, maka tolong beritahukan kepada keluargaku untuk kembali ke rumah ini kapanpun dan periksalah segala semuanya, karena ada sesuatu yang berharga yang aku simpan di sini. Lalu, ayah Alvin balik bertanya kepada teman kakek Bonar tersebut. Benda apa yang disimpan? Lalu, di mana menyimpannya? Supaya bisa segera ditemukan nanti. Dan teman kakek Bonar pun menjawab, sayang sekali, kakekmu tidak memberitahu aku saat itu, karena situasi sedang genting, dan ia sedang tergesa-gesa sambil membawa hujur. Yang jelas, kakekmu adalah orang yang cerdik. Ia tahu di mana tempat yang aman untuk menyimpan sesuatu.
Ayah Alvin terdiam sejenak. Ia merenung dan mencoba berpikir, di manakah letak yang aman menurut kakek Bonar. Beberapa kali ia mencari ke sekeliling rumah, tak juga ia temukan. Bahkan, sampai ia menikah dan mempunyai anak pun, ia masih belum bisa menemukan benda yang dimaksud tersebut. Alvin yang penasaran pun juga ikut mencari ke sekeliling rumah. Namun, ia mendapati hasil yang sama. Ayah dan Alvin duduk di depan latar rumah kakek Bonar sambil berbincang-bincang. Ayah nyerah deh. Ayah gak nemuin apa yang disimpan sama kakek buyutmu selama puluhan tahun. Jangan nyerah ya, nanti aku bantuin lagi nyari. Boleh, tapi mungkin lain hari saja. Ya, aku boleh tanya gak? Boleh dong, mau tanya apa anakku tersayang? Kakek dulu itu kerjanya apa ya? Terus orangnya kayak gimana? Kakekmu itu dulu kerjanya seorang petani. Tuh, kebunnya dulu ada di depan situ. Kakekmu juga sangat romantis. Ia sangat sering sekali duduk berdua bersama nenek di bawah pohon di sebelah timur rumah. Ia menganggap di situ tempat yang istimewa. Oh gitu ya ya. Wah, seneng banget ya kalau kakek Bonar mungkin masih hidup. Lalu kalau kakek itu emang petani, berarti suka gali tanah dong ya? Iya dong, pasti gali-gali tanah. Eh, bentar deh. Ini kayaknya jadi sebuah petunjuk. Petunjuk apa ya? Mungkin nggak kalau kakekmu itu mengubur barangnya? Oh iya ya, mungkin aja. Gimana kalau kita coba cari lokasinya ya? Ide bagus. Perhatikan denah berikut ini. Ini adalah denah rumah kakek Bonar. Di sini terdapat rumah kakek Bonar dan juga lingkungan sekitar rumah kakek Bonar. Denah ini digambarkan menggunakan skala 1:200. Jangan lupa juga perhatikan arah mata anginnya. Ayah dan Alvin melihat ada banyak bekas galian tanah. Namun, jika dilihat lagi, tentu galian yang sudah puluhan tahun tidak akan terlalu nampak lagi. Ayah juga mengingat lagi tempat favorit kakek dan nenek menghabiskan waktunya ketika sedang bersenda gurau berdua. Mungkin disitulah kakek menyimpan benda berharga tersebut. Dapatkah kamu membantu Alvin dan ayah menemukannya? Berdasarkan cerita tersebut, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, di manakah letak rumah kakek Bonar secara geografis? Di daerah mana lebih tepatnya? Yang kedua, senjata apa yang digunakan kakek Bonar untuk melawan penjajah? Yang ketiga, tentukan ide pokok dari paragraf terakhir cerita tersebut. Yang keempat, benda apakah yang disimpan atau dipendam oleh kakek Bonar? Yang kelima, bagaimana cara kakek Bonar menggali tanah untuk menyimpan benda tersebut dalam situasi yang genting? Nomor 6,
Di mana lokasi favorit kakek Bonar dan nenek menghabiskan waktunya? Ketujuh, di manakah letak titik koordinat berdasarkan gambar kakek Bonar menyimpan benda tersebut? Kedelapan, jika kamu sudah menentukan titik koordinatnya, berapa meter tempat galian dengan rumah kakek Bonar? 9. Rantai makanan apa saja yang mungkin ada di sekitar rumah kakek Bonar? Dan yang ke-10, menurutmu mata pencaharian atau pekerjaan yang pas untuk masyarakat sekitar rumah kakek Bonar adalah titik. Baik, jadi untuk menjawab ke-10 pertanyaan ini ya, sebetulnya tadi sudah ada clue atau petunjuk di dalam cerita tersebut. Jadi banyak makna-makna tersirat ya atau tersembunyi yang ada dalam cerita tadi. Ya, jika kalian cermati tadi ada beberapa makna yang tersirat atau tersembunyi. Nah, nanti setelah kalian temukan, bisa kalian tulis jawabannya dan difoto ya. Jangan lupa bisa diupload di Google Classroom. Oke, nah selain nanti kamu bisa mengulang video, nanti akan juga Pak Dika berikan file PDF ya, file PDF yang bisa kamu buka, kamu baca ulang lagi ya. Nanti akan disertakan di kolom deskripsi video ini ya. Bisa kalian cek di kolom deskripsi untuk dibaca lagi, dibaca lebih teliti lagi makna tersirat apa ya. Makna tersirat apa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi atau makna tersembunyi apa yang bisa untuk memecahkan masalah atau pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Semoga videonya bisa membantu dan juga bermanfaat. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga tulis nama ya dan juga kelas untuk presensi hari ini di kolom komentar ya. Pak Dika akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.